Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hayya 'alal Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi ar-rahmah wa anzala li ibadihi an-ni'mah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ridha bil yasiri min al-'amali wa tajawaza min al-katsiri min az-zalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh qudwatul 'amilin wa rahmatullahi lil 'alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum ayuhan nas wa nafsiya bitaqwallah. Fal khairu kullul khair was sa'adatu fi taqwallahi azza wa jalla wal 'amalu shalih. Wad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sungguh-sungguh menjalankan segala kewajiban kita dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti akan menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak akan kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah.
dengan ilmu yang azali. Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Allah siapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan taat, dan Allah siapkan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita sesungguhnya tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan diciptakan dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat? Allah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku semata. Maka mereka yang tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan di dunia ini, berlaku pada diri mereka apa yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innallaha yubghidu kulla ja'zariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda, sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram. Banyak bicara yang haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari, sehingga lalai untuk melakukan kewajiban. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui urusan dunia, namun tidak mengetahui urusan akhirat. Manusia model seperti ini sesungguhnya banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadis syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Maha mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan salih, dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada pula yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Ta'ala mengingatkan kembali, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat yang siap mencatat. Maka sesungguhnya muslim yang sempurna imannya, yang bertakwa dan saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan dan anggota tubuhnya yang lain untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan syaitan dan hawa nafsu, maka hendaklah ia senantiasa mengingat firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat?
Masyaallah muslimin rahimakumullah, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan roh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, rohnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang yang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu, kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita, berbeda dengan harta, kitalah yang akan menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tetapi kemudian lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan alam kubur dan alam akhiratnya. Kata seorang penyair, ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al-mautu ya'ti baqtatan wal qabru sundukul amal. Wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Demikian khutbah singkat yang mampu kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan la yanqati 'amaduhu wa la yafna madaduhu. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilahun ghairuhu wa salamun ala ibadihi alladhi istafa wa ba'd. Fattaqullaha rahimakumullah wa tubu ilayhi wastaghfiruh wa unibu ilayhi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa sallu wa sallimu ala rahmatil mahdat wa ni'matil masdad nabiyyukum Muhammadur Rasulullah faqad amarakum bidzalika rabbukum faqala fi muhkami tanzilih wa huwa as-sadiqu fi qawlih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika Muhammadir Rasulil Mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa nafis kurubana wa afi mabtalana washfi mardana warham mautana. Allahumma rzuqna tayyibal maqam wa husnal hitam. Allahumma sahhil lana al-asbab wa la tughliq amamana al-abwab wa waffiqna lid-du'a'il mustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.